Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Arif Budiman beserta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Venita Restu Al-Amin, NPM 190-120-126, kelas aplikasi manajemen terpadu C, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang general manager melakukan proses rekrutmen, membuat konsep pemasaran, dan juga alur pembelian. Saya selaku general manager yang dipilih oleh PT Bulan Sabit akan melakukan ketiga tugas tersebut di salah satu cabang PT Bulan Sabit di daerah Sulawesi. Baik, kita masuk ke company profile-nya dulu. Jadi PT Bulan Sabit merupakan perusahaan yang bergerak pada industri makanan dan juga minuman. PT Bulan Sabit ini berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya di 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam melakukan ekspansi, perusahaan pasti memerlukan karyawan baru untuk mengisi jabatan di perusahaannya. Pada PT Bulan Sabit, ada 4 posisi jabatan yang diperlukan, yaitu staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Oleh sebab itu, untuk mendukung proses rekrutmen karyawan, maka saya akan menggunakan bantuan aplikasi pilihan dan terpercaya, yaitu aplikasi Odoo. Jadi, aplikasi Odoo merupakan sebuah software manajemen open resource yang memiliki banyak kelebihan seperti modulnya yang lengkap, pemasangan aplikasinya yang mudah, dan juga biayanya yang terjangkau. Oleh sebab itu, saya menggunakan aplikasi Odoo ini untuk membantu proses rekrutmen karyawan. Baik, kita langsung ke tahap yang pertama, yaitu adalah pendaftaran akun. Jadi di sini saya mendaftarkan diri sebagai pengguna akun demo. Jadi saya daftar pertama-tama itu ngisi nama depan, nama belakang, terus email, nama perusahaan, nomor telepon, negara, terus ada bahasa, skala perusahaan, saya memilih 5-20 karyawan, dan juga minat usaha. Saya adalah mahasiswa karena di sini saya melakukan simulasi. Kemudian saya centang tulisan saya ingin meningkatkan pengalaman pengguna Odoo dengan merekam awal sesi uji coba saya. Setelah semuanya terisi, maka kita bisa klik mulai sekarang. Setelah kita klik mulai sekarang tadi, maka akan muncul tulisan seperti ini, yaitu selamat datang di Odoo. Akan tetapi ini akun yang kita buat belum terverifikasi, jadi kita harus melakukan verifikasi akun dulu di akun Gmail kita yang kita tautkan pada akun Odoo kita tadi. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, maka akan muncul seperti ini. Tampilan akun Odoo kita yang sudah terverifikasi, yaitu ada menu diskus, kalender, employees, recruitment, aplikasi, dan juga setting. Karena kita tadi tujuan kita membuat akun Odoo adalah untuk melakukan proses rekrutmen, maka kita tinggal klik menu rekrutmen. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, bisa kita lihat bersama di sini setelah kita pencet menu rekrutmen tadi akan muncul seperti ini, masih ready to recruit more efficiently. Terus di sini karena kita belum memasukkan job position-nya, maka kita harus memasukkan job position-nya dengan cara klik create yang sudah saya lingkari di sini. Nanti akan muncul tulisan seperti ini, yaitu create a job position sama application email. Jadi teman-teman, saya di sini melampirkan satu contoh memasukkan nama atau job position HR marketingnya. Terus application emailnya di sini adalah nama penanggung jawab untuk interview selanjutnya dari job position tersebut. Setelah kita isi, maka kita tinggal klik create. Nah, setelah semua job position sudah kita isi, mulai dari digital marketing, finance admin, HR marketing, staf produksi, maka langkah selanjutnya adalah kita klik menu sebelah rekrutmen ini ada menu application, kita pilih all application. Nah, di sini all application ini maksudnya kita ngisi data pelamar yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Caranya adalah kita klik create, kemudian akan muncul lembar seperti ini.
nanti teman-teman bisa ngisi nama pelamar, emailnya, sampai propose salary-nya. Kemudian jangan lupa klik save. Setelah save, kita klik create. Setelah semua data pelamar yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan sudah kita masukkan, maka kita klik ready for next stage untuk first interview. Nanti tampilannya kita bisa caranya sebelahnya initial qualification itu ada tulisan first interview. Itu teman-teman bisa klik tanda plus, nanti akan muncul tulisan seperti di layar, yaitu teman-teman bisa ngisi subjeknya siapa, nama pelamarnya siapa, emailnya, terus apply jobnya itu apa. Nanti teman-teman bisa, kalau sudah terisi semua, langsung klik edit di sini. Nanti ketika semua data pelamar untuk first interview sudah terisi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah semua data pelamar untuk first interview-nya sudah terisi, maka teman-teman bisa langsung melakukan pengisian schedule acara di sini, di tanda bintang. Dekatnya tanda bintang itu kayak ada tanda jam. Nanti teman-teman klik itu, ada tulisan schedule and activity, teman-teman klik itu aja. Nanti akan muncul tulisan seperti ini. Schedule activity, ada activity type-nya apa, summary-nya teman-teman bisa isi apa, due date-nya itu tanggal berapa. Terus setelah semuanya terisi, nanti teman-teman tinggal klik schedule. Nah, setelah semua acara dari first interview-nya selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita mengisi data pelamar untuk melakukan second interview. Caranya adalah sama seperti pengisian first interview, yaitu dengan tanda klik tambah ini kita klik. Nanti kita akan muncul seperti ini. Di sini saya melampirkan salah satu contoh pengisian apply job dari HR Marketing atas nama Monarki Honolulu. Nanti kalau teman-teman sudah ngisi semua, tinggal klik edit ini. Nanti ketika semuanya udah, tampilannya seperti ada di sebelah kiri. Setelah semua data pelamar untuk second interview-nya sudah kita isi, maka langkah selanjutnya adalah kita mengatur schedule-nya dengan cara sama tadi, klik tanda kayak jam gitu di sebelah tanda bintang. Nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk pengisian schedule-nya, starting at-nya tanggal berapa, jam berapa, durasinya berapa, sampai tag interview-nya. Di sini ada reminder. Di sini maksudnya reminder itu adalah tanda pengingat di email si pelamar. Jadi saya memilih notifikasinya 15 menit. Seperti itu. Ketika sudah terisi semua, kita klik save, kemudian kita klik create. Nah, setelah acara second interview-nya selesai, maka langkah selanjutnya adalah kontrak proposal. Biasanya di sini acaranya itu pembacaan kontrak kerjasama seperti itu. Nanti teman-teman caranya juga sama, memasukkan data pelamar dengan cara klik tanda plus sebelah kontrak proposal ini. Terus nanti teman-teman isi nama pelamarnya. Kemudian jangan lupa setelah semua nama pelamar terisi, teman-teman harus memasukkan schedule-nya untuk mengatur pertemuan di kontrak proposal tersebut. Ketika semuanya sudah, maka langkah terakhir adalah kontrak signet atau penandatanganan kontrak. Nah, ketika sudah sampai di kontrak signet, itu berarti pelamar tersebut sudah melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak PT Bulan Sabit. Dan mereka, si calon karyawan ini, tinggal menunggu kapan mereka akan mulai bekerja di PT Bulan Sabit. Untuk mengisi nama-nama atau pelamar-pelamar yang masuk ke kontrak signet, teman-teman bisa melakukan cara yang sama, yaitu klik tanda plus di dekatnya tulisan kontrak signet. Nanti teman-teman bisa mengisi nama, email, dan apply jobnya. Nanti setelah diisi, maka teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini, dan bisa dikatakan seluruh proses rekrutmen di PT Bulan Sabit dianggap telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran di PT Bulan Sabit. Jadi konsep pemasaran adalah seperangkat strategi yang diadopsi oleh perusahaan
di mana mereka menganalisis kebutuhan pelanggannya dan menerapkan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan yang akan menghasilkan peningkatan penjualan, maksimalisasi keuntungan, dan juga mengalahkan persaingan yang ada. Konsep pemasaran berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan juga tuntutan pelanggan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang penting bagi orang untuk hidup sehat, stabil, dan juga aman. Ketika kebutuhan tetap tidak terpenuhi, ada hasil buruk yang jelas, seperti disfungsi atau kematian. Kebutuhan dapat bersifat objektif dan juga fisik, seperti kebutuhan makanan, kebutuhan air, dan juga kebutuhan tempat tinggal. Keinginan adalah sesuatu yang sejatinya tidak dibutuhkan oleh orang tersebut. Keinginan tidak diperlukan untuk fungsi sehari-hari. Keinginan tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup dasar dan sebagian besar dibentuk oleh pengaruh budaya. Yang selanjutnya, ketika kebutuhan dan keinginan didukung oleh kemampuan membayar, maka menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah permintaan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran atau 4P di PT Bulan Sabit. P yang pertama adalah produk. Produk adalah komoditas, diproduksi atau dibangun untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Dalam mengembangkan produknya, PT Bulan Sabit melakukan penelitian ekstensif agar dapat mengetahui kebutuhan pelanggan. Strategi ini juga membantu perusahaan membangun nilai merek atau brand value. P yang kedua adalah price. Price pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan agar bisa menikmati sebuah produk. Harga adalah elemen terpenting dari rencana pemasaran karena menentukan kelangsungan hidup dan keuntungan perusahaan. Dalam penentuan harga, PT Bulan Sabit harus memperhatikan harga pesaing, harga jual, lokasi pelanggan, diskon, syarat penjualan, dan lain-lain. P yang ketiga adalah place. Place adalah bagian yang sangat penting dari strategi bauran pemasaran. PT Bulan Sabit harus memposisikan dan mendistribusikan produknya di tempat yang mudah dijangkau oleh calon pembeli atau pelanggan. P yang terakhir adalah promotion. Promotion ini adalah proses komunikasi pemasaran yang membantu perusahaan mempublikasikan produk dan fitur-fiturnya kepada publik. Ini adalah komponen bauran pemasaran yang paling mahal dan juga penting, yang membantu menarik perhatian pelanggan dan juga mempengaruhi mereka untuk membeli produk kita. Sebagian besar pemasar menggunakan taktik promosi ini untuk mempromosikan produk mereka dan menjangkau publik atau audiens yang ditarget. Promosi yang dijalankan oleh PT Bulan Sabit adalah dengan melakukan pemasaran langsung, memberikan periklanan, branding pribadi, promosi penjualan, dan lain-lain. Tugas yang ketiga adalah membuat siklus pembelian. Jadi ini teman-teman bisa melihat saya sudah membuat flowchart tentang siklus pembelian di PT Bulan Sabit. Tahap yang pertama adalah permintaan pembelian. Jadi permintaan pembelian ini dimulai dari bagian penjualan yang mengajukan permintaan barang. Jadi PT Bulan Sabit mengajukan permintaan tersebut dengan melakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan intuitif, yaitu memprediksi produk apa saja yang banyak dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah dengan melakukan survei pasar. Survei pasar ini dilakukan dengan cara kita, penjual, terjun langsung ke pasaran untuk melihat dan menanyakan makanan atau minuman apa saja yang laris dibeli masyarakat sekitar. Tahap yang kedua adalah pesanan pembelian atau purchase order. Nah, pada tahap ini kita atau PT Bulan Sabit ini mengirimkan surat permintaan penawaran barang kepada perusahaan supplier. Kemudian perusahaan supplier ini akan mengirimkan jenis-jenis barang berupa katalog dan juga daftar harga. Nanti PT Bulan Sabit bisa memilih dengan hati-hati mulai dari kualifikasi barang yang seperti apa, bagaimana pelayanan purna jualnya, dan juga mempertimbangkan harganya. Tahap yang ketiga adalah penerimaan barang. Jadi setelah barang yang kita pesan tadi sudah tersampaikan ke supplier, maka kita sebagai pembeli atau PT Bulan Sabit ini hanya perlu menunggu barang yang telah kita pesan itu sampai ke tempat kita. Tahap yang keempat, ini ada faktur pembelian. Jadi faktur pembelian itu adalah dokumentasi komersial yang terdiri dari rincian transaksi antara PT Bulan Sabit dengan supplier.
Nah, faktur pembelian ini adalah berupa bukti-bukti transaksi dari apa yang kita beli dari pihak suppliernya. Dalam pembayaran transaksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan uang DP dan juga pembayaran pembelian. Pembayaran secara uang DP atau down payment adalah pembayaran uang muka di awal dalam persentase tertentu dari harga total barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi misalkan saja PT Bulan Sabit membayar seluruh transaksinya sebesar 30% dari total harganya. Nanti ketika barangnya sudah diterima atau barangnya sudah fix, bisa melangsungkan pembayaran pembelian. Nah, pembayaran pembelian ini ketika barangnya sudah sampai, kita terima, semua sudah baik, dalam keadaan baik, maka kita bisa melakukan pembayaran secara penuh ataupun melunasi sisa pembayaran DP tadi kepada supplier. Tahap yang terakhir adalah retur pembelian. Apabila barang yang sampai di perusahaan kita itu dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa mengajukan retur pembelian kepada supplier. Namun jika seluruh barang diterima dengan baik dan sesuai, maka proses retur pembelian ini tidak perlu dilakukan. Jadi cukup selesai di pembayaran pembelian tadi, seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi adalah seluruh proses yang dilakukan oleh seorang general manager, mulai dari proses rekrutmen, terus pembuatan konsep pemasaran, dan juga pembuatan siklus pembelian. Dalam penyampaian tugas ini, apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya.